Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita bertemu lagi dan hari ini kita akan membahas tentang teks fiksi. Kalian pasti tidak asing dengan teks fiksi karena teks fiksi merupakan salah satu hal yang sangat erat dengan dunia literasi. Jadi apa itu teks fiksi? Teks fiksi merupakan tulisan yang berdasarkan imajinasi atau rekaan si penulis. Teks fiksi ini biasanya berupa cerita, entah itu cerita pendek, cerita yang berupa dongeng, cerita yang berupa mitos, cerita yang merupakan fabel, dan lain-lain. Pokoknya teks fiksi itu tidak nyata. Berbeda dengan non-fiksi yang tulisan-tulisannya berisi fakta yang faktual. Beda ya. Jadi teks fiksi itu teks cerita yang tidak nyata, tapi dapat menghibur kita semua selaku pembacanya. Nih. Unsur-unsur intrinsik cerita fiksi. Unsur intrinsiknya cerita fiksi itu ada banyak. Tapi mungkin kalau kita baca, kita nggak akan benar-benar sadar unsur intrinsik cerita fiksi itu ada apa aja. Unsur intrinsik cerita fiksi itu ada tema, latar, alur, pewatakan, tokoh, dan nilai. Yang pertama ada tema. Tema merupakan suatu ide pokok yang digunakan penulis untuk membuat cerita fiksi. Misalnya, penulis mau membuat cerita fiksi tentang temanya tuh kasih sayang, maka dia akan membuat cerita yang berisikan kasih sayang gitu. Entah kasih sayang orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, anjing kepada majikannya, kucing kepada majikannya, dan lain-lain. Pokoknya banyaklah kasih sayang antar makhluk hidup. Lalu yang kedua adalah latar. Latar merupakan keterangan yang bisa membuat kita mengetahui ini tuh lagi apa dan lagi di mana gitu. Latar itu biasanya ada latar tempat. Nah, latar tempat itu tempat terjadinya atau yang sedang diceritakan si penulis. Kenapa latar tempat itu penting? Karena kalau kita menceritakan cerita yang latar tempatnya dari Jakarta, lalu ada yang latarnya dari Papua tuh itu kan pasti sangat berbeda gitu dari kebudayaan, cara bicara, kebiasaan, dan lain-lain. Makanya latar tempat itu penting untuk ditentukan. Latarnya mau di dunia fantasi atau di surga, neraka gitu. Kan penting ya biar kita sebagai pembaca dapat membayangkan latar tersebut. Lalu ada latar waktu. Latar waktu itu untuk agar kita mengetahui ini tuh si tokohnya lagi ada di waktu apa ini, kejadiannya lagi apa, apalagi siang, lagi sore, atau lagi pagi, gitu. Lalu ada juga latar suasana. Latar suasana itu biasanya tuh kayak suasana kejadian yang dituliskan atau dapat kita lihat dari dialog. Biasanya latar suasana itu ada suasana sedih, senang, gembira, galau, delima, dan lain-lain lah latar suasana. Nah, latar ini dapat dilihat secara gamblang ataupun tidak ya. Jadi tidak semua penulis menuliskan latar dengan langsung secara tersirat di cerita. Lalu ada alur. Alur merupakan rangkaian cerita yang membuat cerita menjadi lebih terasa menyenangkan untuk dibaca dan kita terasa wah gitu. Kita tidak hanya membaca tulisan tetapi membaca tulisan yang beralur dan kita dapat membayangkannya. Alur itu ada macam-macam, bukan ada macam-macam ya. Ya benar, alur itu ada macam-macam. Ada alur maju. Jadi yang pertama itu kan alur maju. Alur maju itu alur yang latarnya tuh bukan latarnya, yang ceritanya tuh terus maju dari masa lalu ke masa depan. Itu alur maju. Yang kedua ada alur mundur, ya berarti kebalikannya alur maju. Dari masa depan ke masa lalu, kayak
flashback gitu, cerita masa lalu itu apa aja. Lalu juga ada alur maju mundur. Maju mundur itu campuran ya antara alur maju dan alur mundur. Biasanya alur ini kalau di cerpen atau di dongeng yang singkat-singkat tuh biasanya cuma alur maju doang. Tapi kalau misalnya di novel, bisa jadi ada alur maju mundur untuk memperlihatkan alasan, sebab, kenapa terjadi. Itu biasanya ditulis di flashback. Nah, alur ini dibagi jadi beberapa tahap gitu. Yang pertama, itu tahapan awal cerita. Biasanya si penulis itu menceritakan tentang si tokohnya. Tokohnya itu apa, siapa, sifatnya bagaimana. Kalau dituliskan secara gamblang itu biasanya ada di awal. Nah, yang kedua ada apa yang kedua? Yang kedua ada permasalahan mulai terjadi. Nah, cerita itu bisa menjadi lebih spesial karena permasalahan yang terjadi dalam cerita. Loh, kok Bu ada permasalahan? Yalah, kalau nggak ada masalah, nanti kita baca apa? Kalau nggak ada masalah berarti bacanya cerita, bukan cerita gitu. Kita bacanya teks dan fiksi kalau nggak ada masalah. Biasanya masalah ini yang membuat ceritanya lebih hidup. Nah, kan ada masalah gitu, awalnya gimana masalahnya bisa terjadi, lalu masalahnya kan makin memuncak, dan si tokoh pun harus memikirkan penyelesaiannya. Nah, ketika si tokoh memikirkan penyelesaian, maka masalahnya itu akan, ya ketegangan di dalam ceritanya itu akan menurun, dan si tokoh menyelesaikan masalahnya, lalu akhir. Biasanya alur cerita itu seperti itu. Nah, lalu ada perwatakan. Perwatakan merupakan gambaran karakter yang dituliskan oleh si penulis. Biasanya perwatakan ini dapat dilihat dari dialog. Kalau misalnya wataknya manja, itu kan pasti dialognya itu kayak, "Ibu, ambilin aku minum dong, aku malas." Itu manja sambil males ya. Terus kayak si tokohnya itu iri hati, kayak, "Ih, aku mah nggak suka deh lihat kamu gini." Kayak, iya pasti jelek banget. Itu ya biasanya kalau orang yang iri hati itu kayak suka menjelek-jelekan orang lain, karena dia tidak mampu. Terus, perwatakan itu dapat dilihat dari, pendeskripsian author. Nah, biasanya author mendeskripsikan nih di ceritanya tuh, si tokohnya tuh kayak gimana, apakah dia baik, apakah dia rajin menabung, apakah dia tuh sifatnya jelek, apakah dia manja, seperti itu. Dan yang terakhir, perwatakan itu dapat dilihat dari ciri fisik yang dituliskan author. Biasanya kan kalau misalnya kayak penjahat tuh ciri fisiknya berbadan besar, mukanya galak, seperti itu. Kalau yang baik biasanya badannya kecil, gitu. Tapi itu tidak terlalu ngaruh sama, apa ya, sifat dari si tokoh tersebut. Nah, tokoh ini ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama itu orang yang melakoni cerita, yang utamanya si pemeran utama dan yang paling sering disebutin di cerita itu. Biasanya tokoh itu ada satu, tapi nggak untuk kemungkinan juga ada dua, ada tiga gitu. Tapi tokoh itu nggak pernah lebih dari 5 biasanya. Kalau dalam cerita yang pendek, tokohnya tuh biasanya cuma dua gitu, si protagonis dan antagonis. Nah, yang lain-lainnya itu merupakan tokoh pembantu yang biasanya nggak digambarkan secara jelas oleh si autornya. Tokoh ini bisa kita golongkan menjadi 3 juga ya. Ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis biasanya ini nih yang ada di cerita-cerita, yang baik, yang kena masalah. Tokoh protagonis ini merupakan tokoh yang memiliki sifat baik gitu. Biasanya emang jadi tokoh utama di dalam cerita. Nggak tahu kenapa ya, kayaknya udah suatu hal yang wajib itu tokoh protagonis menjadi tokoh yang baik, tokoh yang utama. Tokoh yang kedua ada tokoh antagonis. Nah, antagonis ini si lawannya tokoh protagonis.
yang memiliki sifat yang buruk. Biasanya tuh sifatnya kayak pemarah, sombong, ngeselin, ya pokoknya segala sifat yang ngeselin itu ada di tokoh antagonis. Terus yang ketiga ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis itu bisa jahat ataupun bisa baik gitu, tapi nggak dijelaskan secara gamblang sama si autornya, dan si penulisnya itu juga jarang memunculkan si tokoh yang protagonis ini. Dan yang terakhir, di unsur intrinsik itu ada nilai. Nilai merupakan amanat atau pesan yang ingin diberikan si autornya kepada pembaca. Jadi kayak autor itu mau nyampein apa sih ke kita-kita. Kayak mungkin autornya mau nyampein kalau kasih sayang orang tua itu sepanjang masa, terus atau enggak kita harus menghargai orang lain, dan lain-lain. Nilai itu ada banyak ya. Sekarang kita akan membedah sebuah cerita. Sembari dibaca, sembari dibedah. Kalian tahu kan cerita bawang merah, bawang putih? Ini cerita yang akan kita bedah. Di sebuah desa, tinggallah seorang janda yang hidup dengan dua anak perempuannya yang memiliki wajah menawan, yaitu bawang merah dan bawang putih. Ayah kandung bawang putih, yang merupakan suami dari ibu bawang merah, telah meninggal dunia. Jadi, bawang putih merupakan saudara tiri dari bawang merah. Jadi si ayahnya itu nikah sama ibunya bawang merah, terus dia meninggal. Tapi nggak tahu, nggak dijelasin gara-gara apa. Tuh. Nah ini kita bisa lihat ya latarnya. Latarnya ada di sebuah desa. Terus tokoh-tokohnya ada seorang janda, ada bawang putih dan juga bawang merah. Kalau si ayah ini karena nanti tidak dimunculkan lagi, berarti merupakan tokoh yang cuma disebut doang. Tokoh utamanya ya bawang putih dan bawang merah. Nah, bawang putih dan bawang merah memiliki sifat karakter serta kepribadian yang berbeda. Bawang putih memiliki sifat yang rajin, baik hati, jujur, dan rendah hati. Sementara bawang merah memiliki sifat yang malas, sombong, iri hati. Kepribadian bawang merah yang malas juga diperburuk karena ibunya yang memanjakannya. Ibunya selalu membeli bawang merah apapun yang dia inginkan. Nah, kita bisa melihat penokohan sekaligus tokoh yang ada, perwatakan sekaligus tokoh-tokohnya yang ada di cerita bawang putih. Di sini dituliskan ya sifat dan karakter si bawang merah ataupun bawang putih, dan kita bisa menyimpulkan bahwa bawang putih merupakan tokoh protagonis dan bawang merah merupakan tokoh antagonis. Tuh. Sedangkan bawang putih selalu melakukan semua pekerjaan rumah, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan dia hanya melakukan itu sendiri. Sementara itu bawang merah dan ibunya hanya menghabiskan waktu untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka hanya meminta kepada bawang putih. Dan bawang putih tidak pernah mengeluhkan nasib buruknya yang dia hadapi. Ia selalu melayani ibu tiri dan saudara perempuannya dengan gembira. Babu Abel sekali. Sangat babu Abel. Tapi ya biasanya emang tokoh protagonis itu tersakiti. Seperti ini, jangan heran. Suatu hari, bawang putih mencuci baju ibu tiri dan bawang merah di sungai. Bawang putih tidak menyadari jika sepotong kain milik ibunya hanyut di sungai. Ia pun merasa sedih dan berpikir jika kain itu tidak ditemukan, ia akan disalahkan, dihukum, atau bahkan diusir dari rumah. Nah, ini merupakan awal permasalahan yang dialami oleh si bawang putih. Karena takut kain ibunya tidak ditemukan, bawang putih terus mencari dan berjalan di sepanjang sungai. Setiap kali ia melihat seorang di tepi sungai, dia pasti akan selalu bertanya tentang kain ibunya yang hanyut. Tapi semua orang tidak melihat di mana kain itu. Akhirnya bawang putih sampai ke suatu tempat di mana sungai itu mengalir ke sebuah gua. Jadi gua itu ada di ujung sungai. Anehnya, ia melihat ada seorang perempuan yang sangat tua di dalam gua tersebut. Bawang putih bertanya kepada perempuan tua tersebut jika ia melihat kain milik ibunya.
Ini bisa dilihat lagi ya. Latar tempatnya yaitu sebuah gua, sungai terus ke gua. Itu merupakan latar tempat. Nah, perempuan itu tahu di mana kain itu. Tapi ia memberi syarat sebelum menyerahkannya kepada bawang putih. Syaratnya yaitu bawang putih harus bekerja membantu perempuan itu. Karena sebelumnya bawang putih terbiasa bekerja keras, ia bersedia membantu perempuan itu. Sungguh mulia. Bawang putih beberes, membantu, dan lain-lain. Terus gak kerasa hari udah sore, bawang putih pun mengucapkan selamat tinggal pada perempuan tua. Dan kemudian perempuan tua itu menyerahkan kain yang dicari oleh si bawang putih kepadanya. Karena kebaikan bawang putih, perempuan tua itu tersebut menawarkan hadiah sebuah labu. Ada 2 labu di tangannya, labu yang lebih besar dan yang lebih kecil. Bawang putih diminta untuk memilih salah satu, dan bawang putih karena dia itu nggak serakah, dia memilih labu yang kecil. Setelah itu bawang putih kembali ke rumahnya. Ibu tirinya dan bawang merah sangat marah karena bawang putih pulang terlambat. Jadi pekerjaan yang lain kan nggak bisa diurus sama bawang putih gitu. Bawang putih kemudian menceritakan apa yang terjadi kepada ibunya, kayak bla 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 yang udah dialami. Ibu tirinya masih marah karena bawang putih pulang terlambat dan hanya membawa labu yang kecil. Jadi ibunya membanting labu tersebut ke tanah dan labunya pecah. Tapi anehnya, ternyata di dalam labu tersebut ada perhiasan emas yang indah dan berkilauan. Ibu tirinya dan bawang merah sangat terkejut. Mereka kemudian merasa akan sangat kaya jika memiliki perhiasan yang begitu banyak, ya iyalah. Tapi karena keserakahannya, mereka malah berteriak pada bawang putih dan membentaknya. Kenapa bawang putih tidak mengambil labu yang besar? Dalam pikiran bawang merah dan ibunya, jika labu yang diambil yang besar, pasti mereka akan mendapatkan lebih banyak perhiasan. Nah, untuk memenuhi keserakahan mereka, bawang putih bawang putih. Ya karena bawang putih itu nggak bisa ngapa-ngapain, ya cuma ya gimana Bu, orang ngambil yang kecil gitu. Terus karena mereka itu serakah, si ibu tiri dan bawang merah pun mengikuti langkah-langkah yang diceritakan oleh bawang putih di keesokan harinya. Ia rela menghanyutkan kain milik ibunya dan berjalan ke sepanjang sungai. Bertanya kepada orang-orang dan akhirnya dia datang ke tempat perempuan tua itu tinggal. Namun tidak seperti bawang putih, bawang merah menolak untuk membantu perempuan tua itu bekerja. Ia bahkan dengan arogan memerintahkan perempuan tua itu untuk memberinya labu yang lebih besar dari yang diberikan kepada bawang putih. Perempuan tua itu memenuhi permintaan bawang merah. Cuma ya mungkin dalam hatinya dia ngedumel gitu. Dia memberikan labu yang lebih besar untuk bawang merah. Bawang merah dengan senang hati membawa labu besar yang diberikan perempuan tua, sembari membayangkan betapa banyak perhiasan yang akan dia dapatkan. Sekembalinya ke rumah, ibunya pun menyambut bawang merah. Tidak lama setelah itu labunya dihancurkan ke tanah, tapi bukan isi perhiasan. Isi labunya itu malah ular berbisa yang menakutkan, dan akhirnya ibu tiri dan bawang merahnya itu menyadari apa yang mereka lakukan selama itu salah gitu sama bawang putih. Mereka lalu meminta bawang putih untuk memaafkan mereka dan cerita selesai. Nilai dari cerita ini yang meskipun tidak disebutkan secara gamblang, yaitu kita tidak boleh menjadi orang yang serakah seperti bawang merah. Kita harus selalu baik kepada sesama gitu. Terus sebelum minta sesuatu, ya kita harus ngelakuin sesuatu dulu. Kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Jangan sampai tiba-tiba minta gitu. Ya jangan serakah lah intinya mah dari cerita ini tuh. Terus jadilah orang baik. Itu mungkinnya yang ingin disampaikan oleh si penulisnya. Nah, jadi begitu ya tentang cerita fiksi. Semoga materinya dapat kalian pahami. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar ataupun ditanyakan ke WhatsApp.
Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.